Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan belajar cara melakukan sorting data menggunakan 8 algoritma. Oke, sebelum itu kita masuk ke Visual Studio Code kita. Kemudian melakukan persiapan. Di sini kita buat kelas dengan nama sorting.java. Oke, kemudian di sini kita buat metode mainnya. Nah di sini data yang kita akan sorting itu dia menggunakan ArrayList dengan tipe data double. ArrayList dengan tipe data double. Di sini saya beri nama data, kemudian isinya null terlebih dahulu ya. Nanti kita ganti. Nah, setelah itu di sini kita buat metode isi datanya. Kita isi datanya menggunakan metode ya. Jadi static ArrayList double dengan nama inisialisasi ArrayList, buka kurung, bukan kurung kerawal lagi, kemudian buat lagi ArrayList double dengan nama saya buat ArrayList sama dengan new ArrayList titik koma. Nah, untuk penambahan datanya kita bisa bilang ArrayList.add. Di sini kita bisa nama contoh 4,3 titik koma. Kemudian pemuda alternatif shift anak panah ke bawah. Oke. Data keduanya kita ganti jadi 2, jangan 2. 4. Jadi sini 1,5. Di sini 5,2. Sini 3,7. Kemudian 1, 3, 4. Sini 2,9. Karena ini tipenya ArrayList, karena ini tipenya static, bukan static void. Berarti di sini kita melakukan return ArrayList titik koma. Nah, oke, ini saya beri nama metode isi data. Atau bisa juga kita isi datanya dengan menggunakan scanner ya. Jadi ini bisa juga kita gunakan scanner. Ini kita komentar dulu. Kemudian di sini kita buat scanner sc sama dengan new scanner system.in titik koma. Kemudian sini kita buat aba-aba itu keterangannya. Sysoutprint kita hilangkan ini. Sysoutprint masukkan, inputkan banyak data. Titik 2 enter. Titik 2 enter. Kemudian di sini integer n. Kenapa integer? Karena ini hanya jumlah ya, bukan tipe data yang kita masukkan. Sama dengan sc.next in titik koma. Kemudian sini kita melakukan perulangan for untuk ketika datanya sebanyak yang ini dia masukkan, dia akan berhenti. For integer i sama dengan 0 titik koma, di mana i kurang dari n titik koma, i plus i kurang dari n
buka kurung kurawal, enter. Kemudian di sini kita dengan tipe data double nilai sama dengan sc dot next double. Kenapa next double? Karena tipe data yang ingin kita masukkan nanti itu double. Kemudian di sini kita melakukan penambahan ke dalam yang ini, penambahan ke dalam arraylist ini. Jadi arraylist dot add nilai titik koma. Oke. Sebelum kita ini, kita buat metode cetak dulu. Jadi metode cetak, enter. Di sini kita pakai void static void cetak, namanya cetak, kemudian buka kurung, kemudian kita paste harus ini double dengan nama cetak kurung kurawal kurung kurawal, enter. Di sini kita buat sysout print. Nah, di sini kita buka untuk isinya nanti, hilangkan print nya, enter. Kemudian di sini kita cetaknya dengan for each double dengan sesi value double value cetak. Kemudian di sini sysout dengan nama titik 2 spasi, biar nanti jaraknya itu, biar jarak antar angkanya itu ada. Di sini kita masukkan value print ln nya hilangkan. Kemudian yang ini kita copy ke bawah, alternatif shift, kemudian kita ganti isinya jadi panah. Oke. Karena ini tipenya void, jadi tidak usah kita return. Contoh, coba kita run dulu untuk inputan datanya. Oke. Salah ya, di bawah sini belum kita cetak, di dalam sini belum kita cetak. Jadi sini cetak, di sini kita cetak. Oke, ini kita inisialisasikan, ini kita isi terlebih dahulu, kemudian sini kita isi data. Oke, ini salah, ini harusnya penamaannya itu inisialisasi ya. Oke, ini salah, ini bisa Ctrl D kita ganti dengan cara inisialisasi. Oke, di atas ikut berubah juga. Oke, coba kita run, inputkan banyak data. Contohnya datanya itu ada 5, contohnya 3,2 3,1, enter. 4,3 1,7 5,9 kemudian 2,8. Oke, ini belum terurut ya, karena belum ada kita urutkan teman-teman. Oke, kemudian nah, di sini coba di sini saya buat arraylist lagi satu, arraylist double dengan nama data 1. Di sini sebenarnya kita akan buat metode cloning, lagi, metode cloning. Fungsinya metode cloning itu apa? Oke, saya jelaskan. Contohnya, di sini kita ada arraylist double data 1 dengan saya isikan data. Nah, di sini coba saya cetak.
data dan alternatif cetak data 1. Oke. Ketika di sini saya melakukan perubahan, contohnya data saya melakukan perubahan pada data .set contohnya. Oke. Supaya mempermudah, di sini saya bisa komentar yang saya pakai tipe ini dulu biar lebih mudah. Oke, ini juga komentar. Nah, indeks ini kita isi indeks contohnya. Oke. Ini saya komentar dulu. Coba saran dulu terlebih dahulu biar teman-teman lihat. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ketika saya melakukan perubahan seperti data baru, sini indeksnya di indeks ke 0 ini saya ingin ganti jadi 4, saya ganti jadi 9,9. Di indeks ke 0 dengan elemennya saya ganti dengan 9,9 titik koma. Nah, apa yang terjadi? Oke, kita cetak. Oke, ini ada kesalahan di print ln, harusnya ada ln nya ya. Ln dicetak. Oh, ini harusnya ada ln nya. Kita ln kembali, hapus dulu. Kita ln, print ln, kita run, maksudnya run. Oke, kita kasih kita kasih keterangan di sini. Sys out data original. Ini data 1. Data 1. Oke, ini data 2. Nah, kalau kita run, ini menjelaskan fungsi cloning ya. Nah, yang saya ubah itu di data 1, di data ini, yang ini ya, data pertama, data dengan variabel data di indeks ke 0 dengan tipe 99. Tapi dia berubah di data kedua juga ikut berubah. Ini data yang ini ikut juga berubah ya teman-teman, data yang ini. Nah, kenapa? Karena dia satu memori atau satu RAM. Coba sini saya set lagi. Tapi yang saya ubah ini data kedua atau data yang variabel data 1 di indeks, contohnya saya ubah di indeks keempat dengan tipe tadinya 2,9, saya ubah dia jadi 3,3. Nah, apa yang terjadi? Nah, oke teman-teman, 3,3 data set ke 1. Jadi bagaimana caranya supaya data ini tidak berubah di atas? Caranya itu dengan menggunakan cloning. Oke, kita masuk ke fungsi cloning. Oke, ini di cloning, kemudian kita pakai static
static ArrayList, tipe double, kemudian namanya cloning, kemudian buka, kemudiannya kita isi di sini double. Nah di sini kita bisa isi cloning saja, lagi cloning, buka kurung kurawal, enter, kemudian kita buat ini ArrayList double dengan nama ArrayList baru, ArrayList new sama dengan kosong, titik koma, enter. Nah di sini if jika cloning yang ini, jika cloning tidak sama dengan 0. Nah kalau dia tidak kosong, dia akan mengeksekusi. Jadi kemudian di sini ArrayList new sama dengan new, ini ArrayList kita inisialisasi ya. Kemudian di bawah ada for sini double, supaya kita print ya, for each double, kemudian di sini saya ganti jadi value 1, sini saya ganti jadi ini sudah cocok dengan ArrayList ya. Bukan ArrayList new, tapi ArrayList tapi cloning. Nah kalau sudah begini, kemudian ArrayList listnya tadi itu kita tambah, add, kita tambahkan add. Nah yang kita tambah itu yang di ini, di value 1, titik koma. Oke, seperti ini. Saya rapikan dulu. Di sini sisa kita, karena ini tipenya static, kita return cloning, bukan cloning, ArrayList new, titik koma. Oke, coba kita run kembali. Nah untuk membuktikannya, di sini kita tambahkan cloning data, titik koma. Nah kita lihat perbedaannya dengan yang ini. Oke, kita lihat ini dia berubah semua yang 99. Nah sedangkan di sini dia tidak ya, di sini tidak. Begitupun dengan yang ketiganya, di data ke-1-nya 3,3-nya ikut berubah. Nah di sini tidak ikut berubah. Oke ya teman-teman, nah, itu fungsi dari cloning. Kemudian kita lanjut buat metode tukar nilai ya, metode sortingnya, atau static void, bisa copy dulu, Ctrl C, static void dengan nama tukar nilai static dan nama tukar nilai, kemudian buka kurung Ctrl V dengan nama ArrayList, jangan, dan nama tukar nilai juga, tukar nilai, kemudian koma. Di sini kita buat integer, tukar nilai
artis tukar ini indeks A, koma integer indeks B kurung kurawal, enter. Kemudian sini if jika indeks A lebih besar atau sama dengan 0 dan indeks A kurang dari tukar nilai dot size, kemudian di sini dot size ya, kemudian dan begitupun dengan sini dan indeks B. Oke, ini kita copy saja, kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, indeks B, di sini ada lagi dan indeks A tidak sama dengan indeks B. Kemudian enter. Oke, saya akan bertugas. Kemudian indeks B if jika, nah di sini kita buat deklarasikan dulu tipe datanya. Kita pakai double A, B, C, titik koma, enter. Nah di sini A sama dengan tukar nilai dot get di indeks A titik koma, kemudian begitupun di B sama dengan tukar nilai dot get indeks B titik koma, kemudian di C sama dengan A. Ini pertukaran ya, kayak temporary ya, kemudian di sini ada A lagi sama dengan B titik koma, enter. Kemudian B sama dengan C titik koma. Kemudian di sini bawah kita buat tukar nilai di set indeks A di elemen ke A titik koma, begitupun di tukar nilai tulis di indeks ke B. Oke. Nah sekarang sudah selesai, sisa kita masukkan algoritmanya. Yang pertama itu algoritma bubble sort. Sebelum saya melanjutkan membuat codingan algoritma bubble sort, saya akan menjelaskan atau memperlihatkan visualisasinya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke ini, kemudian kita buka visual, enter. Kemudian kita klik bubble sort. Nah, ini ada contohnya. Kita klik create. Contoh ini ya, kita buat contohnya 3,1, enter. 1,7, 5,4, 2,2, kemudian
4,7. Kalau kita klik go, kemudian kita sortin. Oke. Nah, dia menukarnya dari indeks 0, menukarkan dengan sini. Kemudian dia tukar lagi, dan setelah selesai dia kembali lagi dari sini, dia cek lagi apakah ini lebih besar. Kalau lebih besar dia tukar, dan setelah dia tukar dia cek lagi. Nah, ini ada codingannya. Oke, biar lebih jelas kita kasih lambat dan kita ulang lagi satu kali lagi. Oke, kita ulang lagi satu kali. Oke, ini 3 dia tukar dengan 7 karena lebih kecil. Kemudian ini dia tukar lagi karena lebih kecil. Ini dia tukar, ini dia tukar. Nah, ini dia cek tapi tidak dia tukar, kan langsung dia lewati. Kemudian dia kembali lagi ke sini. Oke, ini dia tukar. Ini tidak, ini dia tidak dia tukar. Nah, kemudian dia cek lagi kembali semua. Oke, sudah terurut, selesai. Bisa juga kita cek di Google Sort. Di Wikipedia. Bisa juga cek di Givox. Nah, kalau di Wikipedia, oh ini bisa kita lihat di sini. Oke, dia tukarkan. Oke, dia pindah, dia tukar, dia cek dulu, baru kemudian dia tukar. Seperti itu ya. Sampai dia mengurutkannya itu mulai dari yang terbesar. Dia mengurutkan mulai dari sini sehingga besar kemudian ke kecil ya. Oke, ini ada juga di Givox Pulsar seperti ini. Codingannya seperti ini, Java. Atau kita bisa juga mencontohkannya di Flogoritma, aplikasi Flogoritma. Oke, di awalnya itu kita akan ditampilkan dua menu main N, yaitu start dan finish. Kemudian saya buka di Givox. Oke, ini bisa kita lihat codingannya. Kalau kita lihat ini pakai array. Pertama itu kita ingin deklarasikan. Di sini kita isi dengan tipe data. Di sini kita pakai itu integer n, i dan j. Tipenya integer. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita klik tanda panah, kemudian kita klik input karena nanti kita menggunakan input ya, bukan manual. Nanti di algoritma insertion baru kita menginputkannya menggunakan manual. Input di sini kita isi n. Oke. Kemudian di sini kita klik lagi dan buat deklarasi untuk integer, kemudian kita nama data, kemudian array. Dengan array size-nya kita menggunakan inputan n, data, namanya data ya, atau pakai rr saja. Kita mengikut dengan yang di sini, rr.range. Oke. Kemudian integernya, kemudian di sini kita buat oke. Ini saya geser. Saya buat for. Nah, di dalam for ini variabelnya ya i, start mulai dari 0. Ini ya, kalau kita lihat di sini ya, yang ini ya teman-teman, start dari 0, n value nya itu n kurang 1, increasing, tipenya increasing 1. Oke. Kemudian di next ini kita buat input array. Di sini namanya itu ini ya,
input array data di indeks ke i, data di indeks ke i. Astaga, bukan data ya, pakai r ternyata. R di indeks ke i. Kemudian di sini kita buat komentar dulu ya, komentar, karena ini sudah selesai inputan datanya. Kita komentar dulu, memulai pengurutan data menggunakan algoritma bubble sort. Klik OK. Di sini kita buat for lagi ya, kita buat for lagi teman-teman. Di sini kita buat for lagi, kemudian for kita buat for ini dulu. Kita buat for ini karena ternyata for yang kita buat tadi di atas ini for untuk penginputannya ya, inputan ini. Jadi di sini kita isi for variabelnya sama i, dia start di 0, kemudian n value-nya itu n kurang 2, karena di sini kita tidak punya simbol jadi kita n kurang 2 increasing. Oke. Kemudian di sini kita buat lagi for yang di dalam ini, for ini ya teman. Kemudian variabel j startnya mulai dari 0 juga, n value nya n kurang i kurang 1, n kurang i kurang kemudian 1, tapi dia memulai dari berarti kita pakai 2 ya, increasing juga. Oke. Kemudian increasing 2. Di sini kita buat if. Nah, kita buat if ya di dalamnya. Kita buat if, atau saya copy saja. Oke, Ctrl C. Nanti kita edit sedikit. If jika rj lebih besar dari r. Oke, seperti ini ya. Kemudian di dalamnya ini kita buat variable swap. Oke, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu. Ini temporary ya, ini penukaran integer temp. Oke. Kemudian kita buat lagi nah di sini kita segmen pengisian nilainya itu ada 3 ya, kita buat memang semua saja dulu. Itu ada 3 ya, ini ada 3 ya teman-teman, ada 3. Oke, yang pertama itu variable temp yang isinya ini, kita copy. Oke. Kemudian yang ini juga Ctrl C. Isinya ini Ctrl C, paste, Ctrl V. Oke. Kemudian di bawah ini rj, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di sini temp. Ini 3 folder. Ini untuk penukaran ya. Seperti kita ingin ada 3 gelas, ada 2 gelas yang ingin kita tukarkan isinya. Jadi kita membutuhkan 1 gelas lagi, itu variabel namanya temporary. Nah, setelah seperti ini ini penukarannya. Sekarang kita tinggal buat outputnya. Outputnya itu output. Oke, di sini kita kasihkan penjelasannya. Komentar dulu. Komentar dengan nama menampilkan
elemen array. Oke. Nah, di sini di outputnya itu ini hanya untuk kayak nilainya tadi kita hilangkan. Kemudian di sini kita buat for untuk menampilkannya. Kita menampilkannya menggunakan for, isi datanya itu kita for. Jadi for variabel i sama dengan 0, dengan nya itu n kurang 1, increasing stepnya 1. Oke. Kemudian dalam sini kita buat output yang berisi output itu yang mana ya, output yang ini ya, output R, Ctrl C, Ctrl V, RJ. Nah, bukan tanda tambah ya, kita ganti pakai tanda N, R1 RI N. Oke. Ini kita pakai di sini kayak gini, nilainya kita hilangkan. Oke. Kemudian kita buat ini sebagai penutupnya, klik kanan, copy, kita paste di bawah sini. Tapi di sini nilainya kita adakan, dan ini hanya gini. Oke. Kita coba kita run ya, teman-teman. Oke, pertama ibarat saya punya 5 data. Data, kemudian isinya itu 3, 1, 5, 2, 4. Oke, dia sudah terurut ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekian untuk flowchartnya. Kita lanjut ke codingannya. Kalau kita lanjut ke codingannya itu mana tadi? Masalah ya, teman-teman. Bukan di sini. Tapi ini. Oke. Kita buat static void dengan nama bubble sort. Bubble sort. Kemudian buka kurung. Nah, dengan apa, tipenya itu release double ya. Bisa copy saja ya, biar gampang sih. Ctrl V, release double. Kemudian diberi nama apa? Seperti nama bubble sort juga. Bubble. Oke, beri nama bubble saja. Bubble. Oke, enggak usah. Kasih nama. Oke, contoh nama artlist saja ya. Artlist. Kemudian scroll buka, enter. Nah, di sini seperti kayak di mana? Oke. Seperti yang di sini tadi. Ini dia pakai integer length ya, length. Jadi di sini kita buat ini integer karena ini hanya untuk menentukan size-nya atau panjangnya ya. Integer n sama dengan artlist dot size titik koma, enter. Kemudian kita buat boolean ada pertukaran sama dengan true titik koma. Di sini kita pakai dua buka kurung, enter. Di bawahnya itu ada pertukaran. Nah, ketika di sini ada pertukaran true, nah kemudian di sini langsung dia berubah menjadi false. Hanya false titik koma, enter. Nah, kemudian ada perulangan for integer i sama dengan integer i sama dengan 1 titik koma, dimana i
kurang dari n titik koma i plus plus, buka kurung kurawal, enter. Kemudian di sini ada if jika arlist dot get, nah di indeks ke i dikurang 1 itu lebih besar dari arlist get, lebih besar dari arlist dot get indeks ke i, seperti itu. Kemudian di sini tukar nilai. Oke, kita ambil fungsi metode dari tukar nilai ini ya, daripada kita bikin, kita ambil saja dulu. Jadi kita bikin, karena nanti di algoritma selanjutnya yang kita gunakan tukar nilai indeks, tukar nilai kita ganti jadi arlist. Indeksnya itu di indeks ke i dikurang 1. Kemudian kalau indeks b itu di indeks ke i itu, kemudian dia i di sini. Astagfirullah, i. Kemudian di bawah ini langsung ada, karena ada pertukaran tadi itu di atasnya false, sekarang sudah true. Karena ketika sudah masih pertukaran, dia akan menukar lagi yang ada di sebelahnya. Baik, kemudian setelah ini ada pertukaran di sini, kita di sini, kemudian n increasing titik koma. Di sini kita buat while, kemudian ada pertukaran titik koma. Oke, sudah untuk algoritma bubble sort-nya seperti ini. Sekarang kita cetak dulu. Oke, yang ini bisa kita ini bisa kita komentar saja. Kemudian kita buat cetak release, yaitu sini sysout, system out print, lainnya hilangkan. Kemudian di sini keterangan bubble sort titik 2 spasi, bubble sort titik 2 spasi, kemudian masukkan fungsi bubble sort release data 1 titik koma, kemudian cetak data 1. Oke, coba kita run, tunggu. Oke, ini data originalnya itu 43159. Kemudian bubble sort-nya itu ini sudah terurut 1,5, 2,9, 3,7, 4,3, 5,2. Oke, supaya rapi kita samakan dulu. Kita samakan. Oke, data awalnya seperti ini, kemudian sudah diurutkan di bawah. Nah, sekarang algoritma sudah selesai. Itu sebelum kita melanjutkan codingannya, kita visualisasikan dulu. Kita lihat visualisasinya. Ini selection sort. Saya geser dulu.
create, contohnya ini kita go, kemudian kita sorting. Nah, pengurutannya itu dia cek, oke, dia cek ke sini apakah kecil, kemudian kalau dia kecil dia kayak simpan dulu ya, disimpan ke temporary, kemudian dia akan mengecek ke sana. Nah, seperti ini. Oke, nah, ini kecil, oke, nanti dia tukar. Nah, oke, dia tukar, ini dia cek, oke, yang kecil berarti dia akan simpan ke variabel temporary. Setelah selesai dia cek di sana, dia akan menukarnya di sini. Ditukar. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Oke, 3 dia cek ke 1, oke, lebih kecil berarti dia simpan warna merah ya. Oke, dia cek sini, oke, dia tukar, kemudian dia cek lagi kembali, oke, dia cek aman. Nah, di sini lebih kecil jadi warna merah, nanti itu dia tukar. Nah, langsung saja kita ke logaritmanya, flowchartnya. Di sini kita buat deklarasikan itu integer dengan n i j. Oke, di sini karena pada flowchart pertama tadi kita menggunakan inputan, di sini kita akan menggunakan manual saja. Jadi di sini segmen n sama dengan 5, kemudian di bawahnya kita bikin integer, namanya variabelnya itu data, integer array size-nya itu 5. Oke, masalah ya, bukan 5 tapi n. Kemudian di sini kita tambahkan data. Sini data di indeks ke 0, data di indeks ke 0 sama dengan berapa? Contohnya di sini 3,1. 3,1. Nah, di sini kita copy saja. Copy. Paste sebanyak 5 kali ya. Paste 3. Paste, kemudian kita paste lagi. Nah, sekarang tinggal kita ubah indeks ke 1. Contohnya 5,7. Kemudian di indeks kedua 4,1. Oke. Tiga, sini kita isi 1. Ini di 4 kita isi 2,6. Oke. Setelah itu kita cetak array datanya. Kita cetak dengan menggunakan output. Sini kita tambahkan komentar dulu. Komentar cetak array data. Cetak array data. Kemudian di output sini nilainya kita hilangkan, kemudian oke. Kemudian dibuat nilai lain, kita buat for yang dimana variable i dimulai dari 0 dengan n value
n kurang 1 increasing, oke. Kemudian di sini ada outputnya itu mana spasi, kemudian tanda, dan kemudian data di indeks ke i, kemudian nilainya kita hilangkan juga new. Kemudian di sini kita copy saja, yang kita paste di sini, copy, kemudian kita ganti isinya, tapi ini lain, kemudian kita ganti isinya kayak gini. Oke, lupa ya, spasi 1 kali. Nah, setelah ini kita di sini akan melakukan sorting. Kita komentar dulu ya. Memulai selection sort. Kemudian kita buat for lagi, mana i lagi, start value dari 0 dengan n value n kurang 2, increasing, kemudian 1, oke. Setelah itu di sini di next kita buat deklarasi integer jmin, kemudian di bawahnya segmen pemberian nilai jmin sama dengan i, oke. Terus di bawahnya ini kita buat variabel for lagi yang dimana isinya j, kemudian dia start di i tambah 1 dengan n kurang 1 increasing, oke. Kemudian di sini ada if, isinya data di indeks ke j lebih kecil dari data di indeks ke jmin, oke. Kemudian di sini kita buat segmen jmin sama dengan j, kemudian di sini kita buat false-nya, kita buat j sama dengan i tambah 1,
oh ini ya. Nah, di sini kita buat false. Oh, yang ini. Sini kita buat for if ya. If dimana kondisinya itu Jamin. Astagfirullah. Jamin tidak Jamin tidak sama dengan I, kemudian oke. Ini huruf kecil ya. Kemudian di sini ketika dia true, di sini ada variable temp. Kita deklarasikan dulu. Kemudian kita buat lagi segmen. Temp sama dengan data di indeks ke I. Oke. Kita copy saja, paste, kemudian kita paste lagi. Oke, sini isinya itu data ke I, data ke I sama dengan data di indeks ke Jamin. Oke. Di sini data ke Jamin sama dengan temp. Sama dengan temp. Kemudian sini kita buat cetak komentar. Cetak hasil sorting. Cetak hasil sorting. Ya, di sini kita buat satu output yang isinya, kemudian nilainya kita hilangkan. Oke. Kemudian kita cetak menggunakan for, karena I dengan 0 n kurang 1. Oke, kemudian di sini output kemudian tanda dan data di indeks ke I. Nilainya hilangkan juga. Kemudian output nilainya ada kan, kemudian oke, seperti ini.
kita koordinat di atas. Oke, coba kita run. Oke, 3 5 4 1 2. Oke, ini ada kesalahan. Ada kesalahan ya. Ternyata ada error. Kita run. Oke, ternyata ada error ya. Error. Kita cek dulu. Oh ya, ini harusnya di atas sini ya. Paste. Kita run kembali. Oke, ini sudah tertukar ya. 3 5 4 1 2 terurut menjadi 1 2 3 4 5. Oke, sekarang kita lanjutkan ke codingan. Di sini algoritma selection sort, kemudian kita buat static void. Oke. Saya copy saja nih. Ctrl C, Ctrl V, kemudian bubble sort saya ganti jadi selection sort. Kemudian kurung awal buka namanya list, kemudian integer n sama dengan arlist dot size titik koma, enter. Buat for integer i sama dengan 0 titik koma, mana i kurang dari n kurang 1 titik koma, kemudian i plus plus, enter. Kemudian integer j min sama dengan i titik koma, enter. Ini ada for lagi, for integer j sama dengan i ditambah 1 titik koma, j kurang dari n titik koma, yang j plus plus, kurung, enter. Kemudian j min sama dengan j titik koma, kemudian j min, kemudian di bawah kuning ini kita buat if jika j min tidak sama dengan i, maka kita ambil fungsi metode karena di atas. Sini kita ganti jadi arlist index ki, salah. Index ki ini ke jmin. Oke, sekian. Coba kita cetak. Ini kita hapus saja ya. Data 2 ganti jadi selection sort data 2, cetak data. Oke, coba kita run. Oke, terurut ya teman-teman. Ini sudah terurut. Bubble. Oke, namanya kita lupa. Ini selection sort. Oke, ini data originalnya. Ini selection sortnya.
Lanjut ke algoritma insertion sort. Sebelum kita lanjut, kita perlihatkan visualisasinya terlebih dahulu. Oke, insertion sort. Kita klik go. Kemudian kita klik sorting. Nah, di sini kita lihat dia mengecek, oke, di indeks, jika indeks kode ini kecil, berarti dia menjadi file temporary ya. Kemudian dia dipindahkan ke atau ditukar. Nah, seperti ini. 37 kecil, dia geser. Oke, tidak kecil ya, dia pertamanya temporary dulu. Kemudian dia pindahkan ke kecilnya. Dia cek lagi kecil, dia geser. Ini sama, berarti tidak. Kalau flowchartnya bisa kita lihat, ini sudah ada yang saya bikin. Integer array dengan 5 inputan manual. Itu ada variabel temporary ini ya, temporary. Di sini seperti ini, kita lihat flowchartnya. Kalau codingannya kita bisa kita copy saja ini. Kita copy, kita paste, kita ganti jadi insertion sort, di mana kemudian di sini integer n sama dengan arlist dot size titik koma enter, kemudian integer i sama dengan 1 titik koma enter, kemudian integer j titik koma, kemudian while jika i kurang dari n, maka di sini kita buat variabel temporary dengan tipe data double dengan temp sama dengan arlist dot get index ki titik koma enter, kemudian sini ada for perulangan, for j sama dengan i koma, dimana j lebih besar dari 0, titik koma j plus plus kurung enter. Di sini ada if jika temporary lebih kecil dari arlist dot index ke j kurang 1, maka arlist dot, sini ada perubahan, index ke j elemen di arlist dot get index ke j kurang 1 titik koma, kemudian sini ada else enter, kemudian kita break kemudian di kuning ini kita kasihkan arlist dot set index ke j elemen temp titik koma, kemudian di bawahnya i plus plus increasing titik koma. Oke, sudah. Sekarang coba kita cetak alternatif shift, ganti jadi data 3, kemudian ganti jadi insertion 3,
Coba kita run. Kita run. Oke, ini ada kesalahannya, belum terurut ya teman-teman. 2 4 1 3. Oke, kesalahannya itu di sini. Ini belum kita ganti ya. Harusnya di sini insertion. Kita run kembali. Oke, ada kesalahan. Errornya ini ya, salah di sini. Harusnya minus. Oke. Kita run kembali. Oke, ini sudah terurut ya yang insertion sort. Nah, sekarang kita lanjut ke merge sort. Sebelum itu kita lihat visualisasinya dulu. Kita lihat visualisasinya. Merge sort. Kita create, kita go lagi. Kemudian kita sorting. Kita lihat dia tata cara pengurutannya itu dia cek ini. Oke, dia bagi menjadi dua, bisa dibilang dia bagi menjadi dua array ya. Kemudian dia cek di indeks pertamanya. Nah, di sini juga dia urutkan, kemudian di bagian keduanya dia urutkan juga. Kemudian masuk. Oke. Nah, setelah itu ini turun 14 lagi, kemudian 29 37. Nah, di situ sudah terurut. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ya. Kita jalankan. Oke, pertama dia bagi menjadi dua. Yang bagian pertama itu ini 3, kedua ini 2. Oke, dia cek. Oke, kembali. Oke, dia urutkan pas dia bagi bagian pertama ini dia urutkan terlebih dahulu. Begitupun juga di bagian kedua dia urutkan terlebih dahulu yang warna kuning ini. Nah, setelah terurut dia akan mengurutkannya kembali semula. Untuk flowchartnya kita bisa lihat di sini. Flowchartnya itu pertama itu kita buat ini inputannya ya, seperti ini. Kita buat di sini saya buat pertama kita buat merge sort dulu untuk membagi arraynya, array kanan dan array kiri. Bisa teman-teman lihat kodenya, flowchartnya ya ini. Kemudian kita buat merge sortnya. Ini fungsi merge sortnya itu seperti ini. Kita lihat. Nah, terakhir kita di main. Nah, di main ini ya tadi yang penginputan datanya masuk. Coba kita run. Contohnya saya punya 5 data. Pertama 4 3 1 5 4 2. Oke, ini sudah terurut ya. Sedangkan kalau kita lihat kodenya, oke, kodenya itu kalau kita lihat kodenya, oke, ini ya algoritma merge sort. Pertama dia buat seperti ini. Merge sort itu tadi. Oke, merge sort ya. Cuma dia buat fungsi merge sortnya buat merge, kemudian sampai di situ. Coba kita cetak. Itu fungsi. Salah. Alternatif shift. Sini 4. Di sini merge.
ini merge sort, kemudian merge sort ini. Coba kita run. Oke, sudah terlihat ya. Sisa ini kita selesaikan. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke quicksort. Nah, di quicksort ini kodenya seperti ini. Pertama kita buat partisi terlebih dahulu. Kemudian kita buat fungsinya. Kalau visualisasinya itu bisa kita lihat di Visual Go lagi, Visual Go, kemudian di Quick. Coba kita create atau sorting. Nah, kita lihat 3, dia cek dengan sini. Oke, nah setelah dia cek, dia tandai bahwa ini kecil. Kemudian dia lanjut mengecek lagi. Nah, dia lanjut, kemudian langsung dia tukar ya. Langsung dia tukar. Pas dia cek langsung dia tukar. Oke, dia tukar lagi 11, langsung dia tukar ke kiri ya. Oke. Nah, kemudian dia lanjut di sini lagi. Oke. Lanjut tukar lagi 35, dia tukar di sini tadi ya. Sama. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya penukarannya. 5. Nah, 11 ini baku tukar. Nah, dengan oke, ditukar seperti itu. Dia cek samping. Oke, dia tandai, langsung ditukar seperti itu. Coba kita lanjut ke codingannya. Oke, sudah tertukar ya. Codingan. Sudah, coba kita cetak lagi. Alternative shift. Data 5. Aduh, sorry. Quick. Data 5. Ini kita ganti jadi quicksort. Oke, seperti ada kesalahan. Oke, di sini data 5. Kemudian kita koma. Koma, kemudian kita masukkan di 0, indeks ke 0, kemudian data 5 titik size kurang 1. Oke, coba kita run. Kita bersihkan dulu ya.
Oke, sudah terurut ya quicksort. Nah, data original, bubble sortnya, selection, merge sort, quicksort. Oke, sekarang kita lanjut ke algoritma random quicksort. Ini sebelum kita lihat kerjanya, kita lihat visualisasinya dulu. Oke, saya buat, kemudian saya klik sort. Oke, pertama dia 3 ini dia cek ke sebelah, kemudian dia cek ke 5, dia cek lagi ke sebelahnya, dia cek, oke, dia tukar. Oke, dia tukar. Kemudian 3 ini, 1 ini lebih kecil, dia ditukar dengan 2, dan 5 ini dia tukar dengan 4. Seperti itu. Kalau flowchartnya bisa kita lihat sini. Flowchartnya itu mulai dari pembuatan partisi. Kita lihat partisinya. Kemudian ada quicksortnya. Nah, ini algoritma quicksortnya, dan ini method mainnya. Oke, kalau kita lihat codingannya seperti ini. Oke, coba kita run. Contohnya 5, 2, oke, 2, 5, 3, 1, 4. Oke, sudah di bawahnya sudah terurut ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lanjut ke content sort. Nah, ini kodenya. Kalau visualisasinya bisa kita lihat visualisasinya di content sort. Kita create, kita buat 3, 1, 5, 2, 4, klik go, dan kita klik sort. Oke, kita lihat algoritma penukarannya itu dia, oke. Pertama itu dia mengisi ke dalam ya. Oke, itu dia kembalikan ke atas. Oke, di sini kayak dia bikin variabel penampungan ya. Variabel penampungan. Kita ulang lagi sekali lagi. Oke. Ada variabel ya. Kemudian dia mengisi ke dalam. Oke. Kalau kemudian dia bawa naik kembali ya. Kalau flowchartnya itu bisa kita lihat di sini. Sama ini ya, flowchartnya. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Sorry, kecepatan sini tadi. Kalau codingannya ini, teman-teman bisa lihat. Coba kita run. Oke, ternyata ada kesalahan di sini ya, ini banyak datanya itu hanya 5 tapi sesi 12, itu salah ya. Coba saran kembali. Oke, 18, 16, 15, 13 sudah menjadi 12, 13, 19, 16, 18. Nah, sekarang terakhir itu radix sort. Apa sih itu radix sort? Nah, sebelum kita perhatikan codingannya, kita lihat visualisasinya lagi. Visualisasinya di radix sort ini ya. Oke, seperti ini dia. Kita create saja. Contohnya 4, 1, 3, 2, 5, 3. Klik go. Kemudian kita sorting. Kita lihat ya.
bagaimana algoritmanya. Oke. Sama seperti kayak yang sebelumnya, tapi ini dia dibuat di atas ininya ya. Dia kayak tidak menurut kan sih, tapi dia menyimpan dulu kemudian dia memanggilnya kembali. Pas memanggilnya itu dia sudah terurut ya. Kalau codingannya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat codingannya. Codingannya ya, coba kita run.